Kembali lagi di channel RD TV. Kali ini kita akan membahas seputar cerita menyeramkan yang diangkat dari kisah nyata yang akan kita bahas di episode Cermin, cerita misteri dari kisah nyata. Pada episode kali ini, admin akan menceritakan kisah salah satu gunung yang sering jadi objek pendakian gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Salak. Gunung Salak selalu diselimuti dengan cerita misteri yang berhasil mengundang berbagai rasa keingintahuan masyarakat. Letaknya yang berada tepat di wilayah Jawa Barat, Gunung Salak merupakan rangkaian gunung berapi meliputi daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Banyak yang mengira asal-usul nama salak adalah dari tanaman salak. Namun sebenarnya kata salak sendiri berasal dari kata bahasa Sangsekerta, yaitu salaka yang berarti perak. Gunung Salak memiliki banyak jurang curam dan dalam. Akan tetapi, seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat yang menyebabkan kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal ini seringkali menipu pendaki maupun penerbang yang melewati kawasan gunung ini. Karena itulah, Gunung Salak memiliki sejarah yang sangat berkaitan dengan beberapa kecelakaan penerbangan. Kejadian paling terkenal terjadi pada tahun 2012 saat pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di kawasan tersebut hingga menewaskan semua penumpang di dalamnya. Gunung Salak oleh masyarakat setempat dianggap sebagai salah satu wilayah yang suci. Maka bagi mereka yang kerap mendaki gunung, menjaga sikap dan perkataan menjadi hal yang sepatutnya dilakukan. Tak hanya kejadian kecelakaan, banyak pula cerita pendaki tersesat di Gunung Salak. Hal ini bisa terjadi karena hutannya yang rapat dan hampir tak terlihat jalan setapak karena jarang orang mendaki gunung ini. Cerita mitos orang yang hilang di hutannya banyak diceritakan, namun tak diketahui kebenarannya. Menurut penduduk sekitar Gunung Salak dengan berbagai cerita tentang hilangnya pendaki, disebut kerap erat kaitannya dengan larangan untuk memetik bunga anggrek yang ada di sana. Dipercaya, ketika seseorang memetik bunga anggrek, maka setelahnya itu ia akan kehilangan arah. Bahkan, ketika ia merasa berjalan jauh untuk menemukan jalan keluar, namun tetap saja ia hanya terlihat berputar-putar di tempat yang sama. Pendaki yang kehilangan arah hanya bisa terselamatkan ketika ia meletakkan kembali bunga anggrek yang dipetiknya ke tempat semula. Masih banyak lagi kejadian dan kisah di luar nalar serta mitos yang menyelimuti Gunung Salak. Seperti beberapa kisah menyeramkan yang pernah dialami para pendaki Gunung Salak yang akan admin ceritakan pada episode Cermin kali ini. Selain keindahan dan keragaman hayatinya, Gunung Salak juga terkenal dengan kisah mistisnya. Buat kalian yang suka mendaki, pasti sudah nggak asing dengan gunung tempat moksanya Prabu Siliwangi. Sebuah pengantar dari pengalaman hilang di Gunung Salak yang tak terlupakan. Pengalaman melihat teman hilang di gunung tidak pernah membayangkan ketika mengiyakan ajakan teman merayakan pergantian tahun di puncak gunung. Lagi pula, ini adalah pengalaman pertama saya mendaki Gunung Salak. Dan yang pertama menyambut saya adalah peringatan dari salah satu teman. Gak boleh sombong, ngomong kasar, mengambil yang bukan milik kita, dan gak boleh mengotori lingkungan sekitar. Menjaga etika adalah hal yang paling penting.
Kami berangkat mendaki Gunung Salak pada 30 Desember sore hari. Saat baru tiba di kaki gunung, hawa dingin langsung menembus jaket tebal kami. Kami mendaki Gunung Salak dengan santai. Maklum, beberapa dari kami bukan pendaki profesional. Untuk mencairkan suasana, kami saling bertukar cerita. Ketika asik ngobrol, kami dikejutkan oleh Mawar, nama disamarkan, yang jatuh karena tersandung akar pohon. "Duh, hati-hati jalannya Mawar," tegur saya yang berada di samping Mawar. Mawar yang kaget dan sedikit merintih kesakitan akhirnya meminta untuk istirahat sejenak. Setelah 10 menit beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Mawar kembali heboh dengan ceritanya. Dari awal, Mawar yang paling excited dengan ceritanya. Mawar memang dikenal sebagai cewek yang riang. Mawar kembali meminta untuk istirahat sejenak. Kami sempat keheranan karena melihat kelakuan Mawar. "Jatuh mulu dah, mau punya adik kali loh," celetuk salah satu teman saya bercanda. Setelah 2 kali terpleset, sikap Mawar menjadi sedikit berubah. Ia yang tadinya paling heboh bercerita, tiba-tiba menjadi pendiam dan seperti bingung, ketakutan. Saat itu, kami tak pernah punya pikiran Mawar akan hilang di Gunung Salak. Waktu sudah hampir maghrib ketika kami sampai di pos tempat kami akan bermalam. Namun, lagi-lagi Mawar kembali terjatuh. Kali ini jatuhnya cukup parah karena jatuh sebadan badan dan sempat terguling. Teman saya yang berada di belakang Mawar menyadari keanehan dari jatuh teman kami ini. Mawar jatuh seperti ada yang mendorongnya. Setelah kejadian itu, mukanya makin pucat dan Mawar tiba-tiba mengeluh dirinya tidak enak badan. Badannya panas dan beberapa kali Mawar muntah. Setibanya di tempat yang cukup landai, kami segera membangun tenda untuk beristirahat. Sementara Mawar gak berkutik, cuma diam saja. Pandangannya sudah kosong. Setelah membangun tenda dan makan malam, Mawar yang pertama pergi tidur. Namun tidak lama kemudian dia sudah terbangun dan pamit keluar untuk pipis. "Mau diantar enggak?" tanya teman saya sesama perempuan. "Enggak usah deh," jawab Mawar. 10 menit berlalu, lalu 20 menit, kemudian 30 menit. Mawar belum balik ke tenda. Saya langsung membangunkan teman-teman yang sudah mulai merebahkan diri untuk mencoba tidur. Seketika kami panik dan mencari Mawar secara berkelompok. Hampir 3 jam kami mencari, hasilnya nihil. Akhirnya kedua orang teman memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian ini kepada pihak keamanan. Kami semua sepakat mengingat kondisi hilang di gunung adalah kejadian yang berbahaya. Ketika 2 orang teman kami mulai berjalan turun, tiba-tiba terdengar suara perempuan menyinden dari arah tebing Gunung Salak. 2 orang teman yang hendak turun langsung berhenti dan saling pandang. "Itu suara Mawar," kata salah satu teman kami. Kami semua langsung bergerak menuju arah suara itu berasal. Setelah sampai, kami semua seperti membeku, mematung, melihat kejadian di luar nalar lagi berbahaya itu. Di bibir tebing, Mawar menari sambil nyinden. Beberapa teman kami sudah hendak maju untuk menarik Mawar dari bibir tebing. Namun, salah satu teman kami menghentikan niat itu karena bisa berbahaya. Kami memutuskan untuk menunggu selama beberapa saat. Saya belum pernah menyaksikan secara langsung pemandangan orang kesurupan. Apalagi kejadian saksi teman yang hilang di Gunung Salak.
Oleh sebab itu, saya cuma bisa berdiri mematung dan berdoa dalam hati supaya Mawar baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Mawar masih menari sambil nyinden dan bergerak ke arah kami. Kami mundur beberapa langkah tapi tetap waspada, siap menarik Mawar jika dia melompat ke tebing. Semakin Mawar mendekat, kami bisa mendengar dengan jelas dia menyinden dengan bahasa Jawa. Padahal dia orang Sunda dan tidak pernah belajar bahasa Jawa. Bisa kalian bayangkan, Mawar menari dengan gerak tubuh yang luas sekali. Suaranya juga jernih dan merdu. Seutas senyum tersungging ketika dia menari. Namun, tatapannya kosong. Dia seperti menatap ke ruang hampa. Kondisi itu yang membuat pemandangan di depan kami begitu mengerikan. Setelah semakin dekat, salah satu teman saya menarik tangan Mawar. Saat itu, dia tidak memberontak dan mau ikut dengan kami menuju tenda. Sepanjang perjalanan, di atas jalur yang agak terjal, dia masih menyinden dengan suara yang stabil. Padahal, kami agak terengah-engah menempuh jalur itu. Sesampainya di tenda, kami mengantar Mawar masuk tenda demi keamanan dirinya. Di dalam tenda, dia langsung duduk bersimpuh seperti penari keraton sambil masih menyinden. Tatapan yang sebelumnya kosong, itu kini sibuk memandangi kami satu persatu. Salah satu teman kami mencoba membaca doa-doa, berharap siapapun yang merasuki ke badan Mawar mau keluar. Namun, yang terjadi kemudian adalah klimaks dari pengalaman hilang di Gunung Salak itu. Mawar yang masih kesurupan menoleh ke arah teman yang sedang berdoa. Setelah beberapa detik mengamati teman saya yang lagi sibuk berdoa, Mawar tersenyum. Kami kaget dengan perubahan di wajahnya. Sejurus kemudian, rasa kaget itu berubah menjadi ngeri ketika senyum di bibir Mawar berubah menjadi tawa yang terdengar sangat kencang. Kami terjatuh ke belakang dan menghambur keluar dari tenda. Saya menghitung, paling tidak ada 20 menit kami duduk di luar tenda. Takut dengan sosok yang merasuki Mawar. Khawatir dengan keselamatan Mawar jika dia melompat keluar tenda lalu berlari masuk ke hutan Salak. Kami hanya bisa menunggu. Setelah hampir 1 jam, suara tawa itu reda dan suasana menjadi sunyi. 2 teman kami mengintip ke dalam tenda dan menemukan Mawar sudah pingsan. Pergantian tahun 2021 kami diwarnai rasa takut dan kecemasan. Pagi harinya, Mawar sudah siuman, tapi tatapannya kosong. Ketika diajak bicara, dia hanya menjawab dengan satu kata, "Pulang." Kami sepakat dengan permintaan Mawar. Lagi pula, kejadian hilang di Gunung Salak harus dilaporkan ke pihak keamanan. Meskipun yang hilang sudah kembali. Kami berjalan turun Gunung Salak dalam diam. Mawar berjalan di tengah. Tubuhnya terlihat segar, bisa berjalan dengan lincah, tapi tatapannya masih kosong. Ketika kami sudah dekat dengan pintu keluar, tiba-tiba Mawar meminta duduk untuk istirahat. Tatapannya sudah tidak kosong dan rona merah sudah kembali ke pipinya. Tapi kini dia terengah-engah. Katanya dia sangat capek. Setelah minum air putih dan beristirahat, Mawar mulai bercerita. Pas kita jalan dari Gunung Salak, aku lihat bunga anggrek warna ungu. Cantik banget. Mawar mulai bercerita awal mula dia hilang di Gunung Salak. Aku mau ambil bunga itu, tapi kalau aku bilang sama kalian,
Aku yakin kalian gak akan kasih izin. Akhirnya aku ambil bunga itu diam-diam. Gak lama setelah itu, tiba-tiba badan terasa berat dan aku juga ngerasa ada yang dorong dari segala arah. Sebenarnya itu yang bikin aku jatuh berkali-kali. Terus saat malam mau pipis, aku lihat ada nenek-nenek lagi mondar-mandir di pinggir jurang. Pas aku tanya ngapain, dia nyengir terus narik badanku. Aku takut banget sampai teriak-teriak minta tolong, tapi suaraku gak keluar. Nenek itu meminta bunga anggrek dikembalikan ke tempat asalnya. Dia ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi malam itu juga aku turun sendirian buat ngembaliin bunga anggreknya. Aku minta pertolongan kalian, tapi kalian gak ada yang bangun buat nolongin. Dan setelah aku kembalikan bunga itu, tiba-tiba aku udah ada di dalam tenda. Kami mendengarkan cerita Mawar dengan perasaan takjub bercampur ngeri. Tapi ada satu bagian yang janggal. Saya dan teman-teman lainnya sangat sadar ketika Mawar pamit kencing. Kami juga belum benar-benar tidur. Bahkan saya masih tersadar sepenuhnya. Dan akhirnya saya yakin sekali Mawar tidak pernah membangunkan kami untuk menolongnya mengembalikan bunga anggrek. Jadi Mawar masuk ke tenda siapa di Gunung Salak ini? Pertanyaan itu tak terjawab hingga kini. Termasuk cerita pengalaman hilang di Gunung Salak yang membekas sangat dalam di dalam hati kami. Terima kasih sudah menonton kisah kali ini. Silahkan support channel ini dengan menekan tombol subscribe karena setiap malam Jumat akan ada video terbaru yang pastinya dengan kisah yang tak kalah menyeramkan. Sampai jumpa.